Bupati Tasikmalaya berkirim selaku Inspektur Upacara berkenan menempatkan member upacara. Pasukan disiapkan. Pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka. Penghormatan dipimpin oleh Komandan Upacara, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Korps Musik. Hadirin tamu. Meninggal cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penyelenggaraan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuktikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Silat, tempat, kita miliki, sebagaimana tercatat dalam sejarah dan ditegaskan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya, bahwa tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya.
Penetapan tersebut didasarkan pada peristiwa bersejarah pengangkatan Ngabehi Wirawangsa sebagai Menteri Agung Bupati Sukapura berdasarkan Piagam Sultan Mataram pada tanggal 9 Muharram tahun Jim yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1632 Masehi. Hampir 4 abad perjalanan Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan banyak pelajaran kepada kita bahwa sebuah daerah tidak dibangun dalam satu masa, tetapi oleh perjuangan panjang para pendahulu, kerja keras masyarakat, serta doa dari seluruh elemen yang mencintai tanah kelahirannya. Hadirin yang berbahagia, memasuki usia ke-394 tahun, Kabupaten Tasikmalaya terus berikhtiar menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai indikator pembangunan menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Dalam bidang pembangunan manusia, capaian indeks pembangunan manusia tahun 2025 sebesar 70,76 poin, meningkat dari tahun 2024 sebesar 69,98 poin. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Sejalan dengan hal tersebut, perekonomian daerah menunjukkan perkembangan yang positif. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,64% pada tahun 2024 menjadi 5,31% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak dan berkembang. Roda perekonomian kita terus berputar, didorong oleh sektor pertanian, perdagangan, jasa, serta berbagai usaha produktif masyarakat. Persembahan lagu Nyerang Mangsa Tasik Raharja oleh paduan suara Nedupa Mustika Sora dari SMPN 2 Pager Ageng. jasa para pendahulu. Ampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua, keluarga, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Ampuni pula para pemimpin kami dan mulia. Tamu dengan disilakan diri kembali. Telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, keluarga. Batas. Penghormatan pasukan. Halo, Inspektur.
dilaksanakan di Beras dilaksanakan. Cepat. Hubungan tamu dengan dan peserta upacara yang kami hormati, pada kesempatan ini Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Bidang 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Tasikmalaya, Ketua dan Alhamdulillah barusan saya sudah mulai upacara. Saya bahagia luar biasa karena kepala desa hadir, biasanya yang pernah hadir dan dilibatkan, dan biasanya menggelar upacara di tingkat kecamatan, sekarang kita gabungkan. Maknanya apa? Maknanya adalah kolaborasi, strategi kolaborasi dalam segala kondisi. Jadi tidak boleh kita merasa bahwa dalam suasana keterbatasan ekspektasi kita terbatas, tidak boleh. Jadi setiap ada keterbatasan maka harus ada achievement yang kita lebihkan. Paling tidak kebersamaan, motivasi, dan doa. Jadi itu substansinya. Maka dari mulai awal kita merencanakan pelaksanaan sampai hari ini menjelang nanti sore itu untuk closing ceremony, semuanya alhamdulillah di luar ekspektasi kita. Artinya ikhtiar yang maksimal tidak mengkhianati hasil. Doa dari para sesepuh, dari orang tua, dari para kiai, tadi hadir juga sesepuh kita, orang tua kita, pimpinan pondok pesantren Sukahidang. Saya juga nggak tahu beliau akan hadir, tapi sangat apresiatif beliau hadir, bahagia sekali. Ini artinya ulama umaro bersatu padu dalam upacara memperingati Gelakala ke-300. Semoga kami para penyelenggara pemerintahan, bupati, wakil bupati, DPRD, para ASN, baik di JPT, administrator dan fungsional, semua kita harus bersama-sama. Dan ada hal yang menurut saya di luar ekspektasi lagi. Saya kira waktu kemarin kita merubah yang biasanya jam panah ke Festival Internasional Batik itu akan menurun antusiasme. Ternyata justru ada yang di luar bayangan kita. Ternyata setiap OPD itu selain kemarin kan desa, kecamatan, dan OPD sangat apresiatif. Sampai jam 2 dini hari saya bertahan dan mereka menampilkan karya-karyanya yang begitu apik. Saya nggak tahu mereka latihannya kapan. Dan ternyata banyak juga yang DM, banyak juga yang WA, info ke saya, sudah diajak bersama-sama mengekspresikan kebahagiaan dengan caranya masing-masing. Mungkin ini dulu yang tidak pernah, karena biasanya kalau jam panah kan hanya dari utusan desa dan kecamatan. Kalau sekarang kan dari OPD. Dan mereka ternyata, saya ngelihatnya sejauh ini kan tidak nampak soliditas di OPD-nya. Karena kan kita juga hari-hari seperti rutin saja. Tapi pada saat melihat mereka punya koreografi yang bagus, mereka chemistry-nya nyambung, artinya sebenarnya potensinya itu kan luar biasa. Nah ini barangkali modal utama oleh kita, oleh Kabupaten Tasikmalaya yang harus terus ditingkatkan. Dan ke depan saya insya Allah berjanji kepada Allah memberikan usia kita panjang, sehat walafiat, Tasikmalaya makin maju, kita
dorong lagi nanti ekspresinya makin banyak. Iya. Terkait pengembangan batik Singapura Pak dan kerajinan Kabupaten Tasikmalaya. Ya, ini Milangkala yang sekarang itu menjadi momentum untuk memperkenalkan, untuk memperluas jaringan, dan tentunya bukan saja di tingkat lokal tapi di tingkat internasional. Dengan terbukti kita kemarin menggandeng dengan beberapa mahasiswa dari luar negeri. Kemudian ternyata acara ini juga dengan mengembangkan batik Sukabumi itu disambut luar biasa, baik oleh tingkat desa, kecamatan, bahkan para OPD, para perangkat dan pejabat di lingkungan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Maka ini menunjukkan kecintaan terhadap batik Sukapura ini meningkat. Maka pemerintah hari ini akan memperkuat BASI atau sentra-sentra batik itu melalui pelatihan dan bagaimana menggerakkan juga generasi mudanya supaya mau untuk meneruskan warisan yang luar biasa ini, baik warisan budayanya dan tentunya juga secara ekonomi harus betul-betul berkelanjutan. Nah, untuk kerajinan saya sengaja pakai bahwa karena menunjukkan Tasikmalaya itu orang-orangnya sangat kreatif. Dari bahan mendong oke, dari bahan pandan juga oke, dari bambu apalagi pokoknya mantap. Harapan dan target di hari jadi ketiga. Ya, ini mampu membangkitkan semangat baru untuk terus membangun Kabupaten Tasikmalaya yang lebih maju lagi. Ucapan untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan untuk seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, selamat hari jadi atau Milangkala Kabupaten Tasikmalaya yang ke-394. Ayo kita bersama-sama membangun, memajukan Kabupaten Tasikmalaya yang lebih adil, maju, dan makmur. Terima kasih. Apabila ada kursi yang kosong di depan, silahkan untuk diisi.
Yang terhormat, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten. Segala puji kejauhan dirimu, Engkaulah yang awal tanpa permulaan dan Engkau yang akhir tanpa keberhasilan. Di hadapanmu, perjalanan waktu hanyalah sekejap mata. Namun bagi kami, setiap detik adalah amanah. Setiap usia adalah perjalanan dan setiap sejarah adalah jejak yang kelak akan Engkau minta pertanggungjawaban. Kini kami berdiri di persimpangan antara masalah dan masalah kami. Bersyukuri usia Kabupaten Tasikmalaya yang telah mencapai 394 tahun. Sesungguhnya yang bertambah bukan sekedar anggota, yang bertambah adalah amanah, yang bertambah adalah tanggung jawab, yang bertambah adalah harapan yang dipikul oleh setiap generasi. Ya Allah, ya Allah, hari ini kami menikmati buah yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Kadi, Dr. Tasikmalaya, Kabupaten Raya, Komandan Kongres Tahun 15 Tasikmalaya, hanya atas perkenan yang sekali hari ini dan kita masih kesempatan untuk bersilaturahmi, mengakhiri kalau pakai masalah demokrasi nanti bisa dipatulahkan kepada Tuhan Allah hari saja kepada yang bahwa saudara yang telah berkenan pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang terhormat, Saudara Bupati Tasikmalaya yang kami hormati, Saudara Wakil Bupati Tasikmalaya yang kami hormati, Saudara Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota beserta pimpinan DPRD Priangan Timur yang kami hormati. Terima kasih Ketua DPRD Kabupaten Garut yang melaksanakan mengacu pada DPRD pada hari Raja tahun 2022 DPRD Kota Tasikmalaya 1632 merupakan hasil kajian yang semua atau kesimpulan ini dari satu ditetapkan dari masyarakat pengadaan ini atau bupati Solo masyarakat berdasarkan keseluruhan budaya dan budaya yang diberi nama Kabupaten Tasikmalaya. Maksud penetapan Kabupaten Tasikmalaya merupakan DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2014-2019. Haji Rahmat, terima kasih besar. Dan kecil bawahan Sunda Pajajaran yang beribu kota di daya tengah Salobah. Penguasa pertama Surakarta adalah Sri Galing Anten. Hidup semasa Prabu Siliwangi bertahta. Namun pada tahun 1279 kerajaan Sunda Pajajaran runtuh. Semenjak itu Surakarta bersama federasi kerajaan Sunda kecil lainnya sepakat untuk berhimpun di bawah kerajaan Sumedang Larang. Pada masa Sumedang Larang dipimpin Kaisar Ulun, wilayah Priangan terhimpit oleh 3 kekuatan kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Cirebon di sebelah utara, Kesultanan Banten di sebelah barat, dan Kesultanan Mataram di sebelah timur. Di tangan Sultan Agung, dengan sangat cepat, Mataram sukses menjadi kerajaan adidaya. Rangkaian ekspansi militer Mataram sukses menaklukkan 2/3 wilayah Pulau Jawa. Untuk sempurnakan ambisinya menguasai Pulau Jawa, mau tidak mau, Mataram harus menaklukkan Tatar Sunda. Maka menaklukkan Priangan menjadi kunci pembuka. Yang mulia Al-Mukarram, para alim ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan organisasi keagamaan, tokoh agama, sesepuh dan tokoh masyarakat yang kami hormati. Tak lupa senior saya Haji Rahmat DPRD telah hadir. Alhamdulillah dia sebagai ketua DPRD 2 tahun 2 periode 29, 14, 14, 19. Terima kasih saudara sekretaris daerah Kabupaten Tasikmalaya,
yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Staf Setda Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Saudara Komandan Kodim nomor 12 Tasikmalaya yang kami hormati, Kapolres Tasikmalaya yang kami hormati, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten yang kami hormati, Komandan Lanut Wiria Nata Tasikmalaya yang kami hormati, Saudara Komandan Didik Raider 13 Tasikmalaya yang kami hormati, Komandan Medikal TNI AU yang kami hormati, Komandan Subdepol 3 2002 Tasikmalaya yang kami hormati, Komandan Subkobar 06 12 Tasikmalaya yang kami hormati, Komandan John TP 3939 Brimo Polda Jabar yang kami hormati, Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang kami hormati, Ketua Pengadilan Agama yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang kami hormati, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tasikmalaya yang kami hormati, yang kami hormati Ketua TP PKK Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Bidang Pembinaan Karakter dalam Keluarga TP PKK Kabupaten Tasikmalaya, pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, serta para ketua organisasi wanita Kabupaten Tasikmalaya, para asisten, para staf ahli, kepala badan, kepala dinas, sekretaris DPRD, kepala perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, kepala OJK Tasikmalaya, kepala bagian, kepala instansi lembaga pembinaan BUMD, para camat, para kepala desa yang kami hormati. Limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara sidang paripurna istimewa DPRD dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 memiliki makna yang sangat istimewa. Selain menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang sejarah dan perjuangan para pendahulu yang telah membangun Tatar Sukawura, peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk merefleksikan perjalanan yang telah kita lalui bersama dalam menghadapi permasalahan dan tantangan. Melalui refleksi tersebut, kita dapat menghargai capaian keberhasilan yang telah dicapai sejauh ini. Meskipun di tengah berbagai keterbatasan yang kita semua rasakan belakangan ini. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat tekad, semangat, kebersamaan yang kuat serta peran serta dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang terhormat, rekan-rekan unsur forum pimpinan daerah, sekretaris daerah, para kepala dinas badan, para camat, para kabak, para kepala desa, para guru, para tenaga medis, para petani, para nelayan, pedagang, para pelaku ekonomi kreatif, para pelaku UMKM, dan seluruh pihak atas peran sertanya membangun Tatar Sukawura yang secara bertahap berhasil mengatasi semua keterbatasan tersebut dan mencapai berbagai keberhasilan yang patut kita syukuri dan kita banggakan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang kami hormati dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Kasih Komponen Ketua Bupati Jasur. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah kita simak bersama-sama sambutan Gubernur Jawa Barat berkenaan dengan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya yang ke-394 tahun 2026 yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami persilakan.
pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya beserta jajaran, ada Pak Sekda, para asisten, para staf ahli, para kepala dinas, para camat juga hadir. Boleh tepuk tangan buat para camat. Muncul forum koordinasi pimpinan daerah, para tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh, alim ulama, pimpinan pesantren, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan. Tamu undangan dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada hari ini penuh berkah dan kebahagiaan kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka memperingati hari jadi ke-394 Kabupaten Tasikmalaya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, saya mengucapkan Wilujeng Milangkala yang ke-394 Kabupaten Tasikmalaya. Nyorang Mangsa Tasik Raharja. Peringatan hari jadi bukan sekedar rutinitas seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk melakukan refleksi sejarah, evaluasi kinerja, serta peneguhan komitmen bersama dalam menyongsong masa depan. Tema peringatan sebagaimana tadi disampaikan adalah Nyorang Mangsa Tasik Raharja, mengandung makna filosofis yang mendalam. Nyorang Mangsa merefleksikan keberanian dan keteguhan sikap kita untuk melangkah, menembus lorong waktu dan menghadapi dinamika zaman. Sedangkan Tasik Raharja memancarkan cita-cita luhur untuk mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang sejahtera, makmur, tentram, dan keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai religius dan kearifan lokal. Para paripurna Dewan yang berbahagia dan yang berbahagia, sebelum acara paripurna ditutup, pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan terima kasih kepada segenap lapisan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyalurkan aspirasi, serta ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada saudara Bupati Tasikmalaya serta jajarannya yang selama ini telah bekerja sama dengan cukup baik. Mudah-mudahan kerjasama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan hubungan kemitraan antara sesama unsur negara pemerintahan ini. Jangan kita harus melihat ke depan dengan melihat program dulu ke belakang apakah bagus tidak. Tetap DPRD akan lebih kritis dan akan mengawal terhadap pembangunan daerah. Siap Pak Budi. Pak Budi, kalau untuk yang Indigo Perak, nah salah satunya dalam momen hari jadi Indigo Perak yang 4.400 hektar yang lahan tidur, saya mempress kepada pemerintah untuk ditanami tanaman energi biomas. Oleh karenanya jadi integrated map system itu adalah manfaat untuk semua. Kalau bisa sekabupaten ya Pak? Sekabupaten. Karena setiap desa yang tidak bermanfaat lahan manapun, tolong pemerintah itu tanami itu. Kalau mau
meningkatkan PAD kita. Oh, siap. Karena jadi atensi pusat ya Pak? Ya. PAN katanya ini. Ya betul. Sumber daya. Dan saya juga mau beberapa desa yang saya akan garap. Di dapil Bapak ya? Ya,